selamat pagi, siang, dan sore kepada Bapak Wijionarko selaku dosen pengampu mata kuliah pengolahan citra satelit pada pertemuan 10, 11, dan 12. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Hasna Nur Fadila dengan 36 digit terakhir yaitu 074. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempraktikkan dan juga menganalisis dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai tentang lahan kritis, bahaya katula, dan juga kebencanaan, meteorologi, dan kebanjiran. Baik, yang pertama di sini saya akan mempraktikkan dan menganalisis tentang lahan kritis. Sebelum melakukan praktik, di sini saya akan menjelaskan definisi dari lahan kritis sendiri. Lahan kritis merupakan lahan yang fungsinya kurang baik sebagai media produksi, baik untuk menumbuhkan tanaman yang baik dibudidayakan maupun tidak dibudidayakan. Hal tersebut menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014. Baik, selanjutnya di sini saya akan mempraktikkan untuk analisis lahan kritis, di mana saya sudah melakukan pengolahan terlebih dahulu, di mana yang disiapkan yaitu TOA dari band 10, 2, 3, 4, 5, dan 7. Di mana yang tahap pertama yaitu kita melakukan untuk perhitungan AFI, di mana untuk rumusnya sendiri yaitu sebagai berikut, dan untuk penamaannya yaitu afi.tif. Lalu kita okekan dan untuk hasilnya seperti ini. Dan selanjutnya yaitu kita akan pengolahan perhitungan untuk BSI, di mana untuk perhitungannya yaitu seperti ini. Selanjutnya yaitu jika sudah ada pengolahan dari AFI dan BSI, kita melakukan principal components, di mana principal components ini untuk inputnya sendiri yaitu kita masukkan hasil dari BSI dan AFI. Dimasukkan yaitu pada principal components yaitu AFI dan BSI, dan untuk penamaannya kita berikan dengan nama FD. Lalu kita okekan. Setelah itu kita melakukan raster kalkulator lagi untuk menghitung SI dan TI, di mana untuk SI sendiri itu rumusnya seperti berikut ini, dan untuk TI rumusnya seperti berikut ini. Lalu setelah keduanya selesai, kita melakukan principal components, di mana untuk principal components sendiri yang diinput itu hasil dari olahan SI dan TI. Nah, lalu selanjutnya kita ke raster kalkulator untuk pengolahan FCD, di mana untuk pengolahan FCD sendiri itu dengan rumus seperti berikut ini. Setelah itu kita melakukan pengolahan perhitungan NDVI, di mana nilai untuk mendapatkan nilai NDVI yaitu dengan rumus seperti ini. Setelah itu, jika sudah, kita masukkan klip Dam Kota Semarang yang sudah diklipkan, lalu kita melakukan slope dari klip Dam Semarang. Untuk hasilnya yang nantinya akan seperti ini. Setelah di slope, selanjutnya kita melakukan reclass untuk slope sendiri, yaitu untuk klasisnya kita ubah menjadi 5, dan untuk metodenya kita ubah menjadi equal interval. Lalu untuk new values-nya kita ubah menjadi 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu kita okekan, dan untuk hasilnya akan seperti ini.
Selanjutnya kita melakukan reclass terhadap FCD. Lalu untuk FCD sendiri, untuk classify-nya yaitu classesnya kita ubah menjadi 5 classes, dimana untuk metodenya kita ubah menjadi equal interval, dan untuk new values-nya kita ganti menjadi 5, 4, 3, 2, dan 1. Selanjutnya kita akan melakukan raster kalkulator, di mana sebelumnya kita sudah memasukkan SHP dari kemiringan lereng, tutupan lahan, jenis tanah, dan curah hujan, di mana dari keempat SHP tersebut kita lakukan untuk pengubahan, yaitu polygon to raster, agar dapat diolah ke tahap selanjutnya, yaitu pada tahap selanjutnya kita ke raster kalkulator, di mana untuk input semua hasil yang sudah kita olah, yaitu dengan rumus seperti berikut ini. Lalu kita okekan, dan selanjutnya kita lakukan reclassify, yaitu kita beri nama sebelumnya menjadi erosivitas new. Lalu kita lakukan reclassify erosivitas, di mana untuk classify-nya kita ubah classesnya menjadi 5, dan untuk metode kita ubah menjadi equal interval. Lalu kita okekan. Setelah selesai, hasilnya sudah ada, kita lakukan yaitu wake overlay, di mana wake overlay ini kita masukkan hasil-hasil yang sudah di request tadi, yaitu hasilnya berupa yang kita olah di wake overlay itu kita input request FCD, request log, request erosivitas, dan untuk set equalnya kita klikkan, dan untuk from to by-nya formnya kita isikan 1, lalu untuk to-nya kita isikan 5, lalu ini kita ganti juga. Setelah itu kita okekan, dan akan menghasilkan lahan kritis di Kota Semarang dengan hasil dengan berikut ini. Berikut ini merupakan hasil dari olahan lahan kritis Kota Semarang. Mungkin untuk solusinya kita dapat melakukan penghijauan, ya setelah itu kita melakukan diversifikasi jenis tumbuhan, dan bisa dilakukan dengan terasiring. Baik, selanjutnya yaitu melakukan praktik pada potensi bahaya Cartihutla. Di mana untuk definisinya sendiri yaitu Cartihutla adalah kebakaran yang terjadi pada sebuah area yang memiliki vegetasi yang mudah terbakar dan sering terjadi akibat pada pembukaan lahan. Untuk langkah-langkahnya sendiri yaitu membutuhkan dari pengolahan hasil yaitu NDBR, tutupan lahan, sungai, jalan, lahan hutan, lahan gambut, dan LST. Baik, untuk langkah pengerjaannya di sini saya sudah melakukan olah terlebih dahulu, dan saya akan menjelaskan rumus apa yang digunakan dan tahap-tahapannya. Yang pertama yaitu kita siapkan TOA band 7 dan band 5, di mana yang pertama yaitu kita mengidentifikasi area NDBR yaitu ke raster kalkulator, lalu untuk masukkan rumusnya seperti ini. Dan untuk penamaannya yaitu ndbr.div. Setelah itu kita lakukan reclassify pada ndbr, di mana untuk classify-nya itu classesnya kita ubah menjadi 5. Kita ubah menjadi classesnya 5, lalu untuk new values-nya yang tadinya 1, 2, 3, 4, 5 kita ubah menjadi 5, 4, 3, 2, 1. Lalu selanjutnya untuk hasilnya sendiri seperti ini. Lalu selanjutnya kita masukkan peta SHP tutupan lahan dan lakukan dissolve pada tutupan lahan, dimana kita untuk fields-nya kita checklist pada skor TL,
Untuk penamaannya sendiri sesuaikan, lalu kita okekan, dan untuk hasilnya sendiri yaitu seperti ini. Selanjutnya yaitu kita masukkan sungai dan jalan yang sudah di buffer, dimana distance-nya sendiri yaitu 500, 1000, 1500, 2000, dan 2500. Selanjutnya yaitu melakukan polygon to raster pada jalan dan sungai yang sudah di buffer, yaitu yang pertama yaitu sungai, dimana value fieldnya kita ubah menjadi skor. Lalu pada jalan yaitu sama seperti sungai, untuk value fieldnya kita ubah menjadi skor. Lalu kita ubah polygon to raster juga pada tutupan lahan yang sudah di dissolve, dimana pada skor fieldnya kita ubah menjadi skor TL. Lalu selanjutnya yaitu kita ubah menjadi kita input dulu terlebih dahulu peta lahan gambut, lalu kita ubah menjadi polygon to raster, dimana untuk value fieldnya kita ubah menjadi skor LG. Selanjutnya yaitu kita masukkan LST yang sudah kita olah. Di sini LST-nya. Lalu setelah itu kita request LST-nya, yaitu pada request field-nya kita value, dan untuk classes-nya kita ubah menjadi 5. Dan untuk new values-nya kita tetapkan 1, 2, 3, 4, 5. Lalu setelah itu oke, dan hasilnya seperti ini. Lalu setelah itu kita masukkan SHP peruntukan lahan hutan, dimana hasil untuk SHP-nya seperti ini. Lalu kita ubahkan pada SHP tersebut polygon to raster, dan untuk hasilnya yaitu lalu kita masukkan peruntukan lahan, kita masukkan SHP peruntukan lahan, dan lakukan polygon to raster pada peruntukan lahan, dan hasilnya seperti ini. Lalu setelah itu jika semuanya sudah dilakukan scoring, untuk peta lahan gambutnya sendiri yaitu selanjutnya yaitu kita melakukan weighted overlay jika bahan-bahan yang ingin dimasukkan sudah semua, yaitu pada weighted overlay untuk potensi bahaya, mana untuk inputnya sendiri yaitu pada yang di input request sungai, request dari sungai, LST jalan, NDBR, raster lahan gambut, raster tutupan lahan, raster peruntukan lahan, lahan hutan. Setelah itu jika semuanya sudah dimasukkan, ubah pada evaluation scale-nya menjadi 1 by 5 by 1, dan untuk formnya kita isikan 1 to 5. Setelah itu kita atur penyimpanan, lalu oke. Dan untuk hasilnya sendiri yaitu seperti ini. Baik, selanjutnya yaitu bagaimana solusi untuk potensi bahaya Carpihulta sendiri, yaitu mungkin dapat melakukan tebang pilih, dan selanjutnya itu bisa melakukan tidak membuang atau menaruh barang yang mudah terbakar dengan sembarangan, yaitu kanal hidrologi sebagai jalan air, dan juga sinergitas semua pihak. Baik, praktik selanjutnya itu tentang bencana hidrometeorologi. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan pengertian secara singkat apa itu bencana hidrometeorologi tersendiri. Di mana pengertiannya yaitu bencana alam yang
diakibatkan oleh fenomena meteorologi seperti angin kencang, hujan lebat, dan gelombang tinggi. Baik, untuk mempercepat waktu, di sini saya sudah melakukan pengolahan untuk bencana hidrometeorologi sendiri. Itu ada 3 metode. Pada metode pertama yaitu kita ke raster kalkulator, di mana kita masukkan band yang sudah kita ubah UTM-nya dan kita sudah melakukan TOA, di mana langkah pertama yaitu kita melakukan NDWI pertama, yaitu dengan rumusnya sebagai berikut ini. Dan untuk penamaannya yaitu NDWI 1. Lalu langkah selanjutnya yaitu masukkan band 3 yang sudah diubah UTM-nya dan juga sudah dirumuskan TOA-nya. Baik, yaitu kembali lagi dengan raster kalkulator, di mana kita akan melakukan NDWI kedua, yaitu dengan rumus sebagai berikut, dan untuk penamaannya yaitu NDWI 2. Baik, selanjutnya yaitu kita kembali lagi untuk perhitungan NDWI 3, di mana nantinya itu kita akan membandingkan nilai H yang tertinggi yang akan dipilih untuk langkah selanjutnya, yaitu dengan rumus seperti berikut, dan untuk memberi penamaannya yaitu NDWI 3. Baik, selanjutnya yaitu kita melakukan pemilihan nilai high yang tertinggi, di mana dari 3 tersebut dengan nilai tertingginya yaitu di NDWI ketiga. Selanjutnya yaitu kita masukkan SHP curah hujan, di mana SHP tersebut sudah di UTM sesuai dengan Kabupaten Kota Semarang, yaitu 49S. Langkah selanjutnya yaitu kita hillshade dari hasil SHP curah hujan tersebut dengan kita memilih di Arts Toolbox, Spatial Analysis, Surface, lalu ke hillshade. Pada hillshade yaitu input yang ditambahkan yaitu input DEM Kabupaten Semarang, dan untuk penamaannya itu hillshade Kota Semarang. Lalu kita okekan dan penyimpanannya sesuai dengan masing-masing, yaitu setelah itu dari hasil hillshade tersebut kita melakukan flow ACC, di mana kita ke search polygon to raster, di mana polygon to raster sendiri input yang ditambahkan yaitu curah hujan, dan untuk value-nya sendiri yaitu kita ubah menjadi curah. Lalu untuk penempatannya sesuai dengan masing-masing, dan untuk penamaannya curah hujan Semarang. Baik, langkah selanjutnya yaitu yang akan digunakan ke tahap selanjutnya itu hasil NDWI dengan nilai yang tertinggi, lalu hillshade, flow ACC, curah hujan yang sudah di raster. Berikut data yang akan digunakan pada tahap selanjutnya, yaitu kita kembali lagi untuk melakukan reclassify ke yang pertama yaitu curah hujan, di mana curah hujan tersebut untuk reclass split-nya yaitu digantikan curah, dan lalu untuk new values-nya kita ubah pada 1500 sampai 2000 kita ganti dengan 1, 2500 sampai 3000 itu tiga, dan 2000 2000
Selanjutnya yaitu kita melakukan reclassify kepada hasil yang ingin dilakukan ke tahap selanjutnya, yaitu pada curah hujan, di mana reclass fieldnya kita ubah menjadi curah, dan untuk new values-nya kita ubah menjadi sesuai dengan urutan, dan untuk new values-nya yaitu pada 1500 sampai 2000 itu 1, lalu 2000 sampai 2500 itu 2, 2500 sampai 3000 itu 3, dan lebih dari 3000 itu 4. Lalu setelah itu kita ubah penamaannya dengan menambahkan di akhir penamanya itu reclass. Lalu selanjutnya kita reclassify dari hillshade, di mana hillshade sendiri yaitu reclass field-nya kita ubah menjadi classify-nya yaitu pada baik selanjutnya itu kita meng-reclassify, di mana reclassify yaitu hasil dari hillshade tadi, di mana pada reclass field-nya yaitu value, dan untuk classify-nya yaitu classes-nya kita ubah menjadi 4, dan untuk metodenya kita ubah menjadi equal. Lalu kita okekan, dan untuk new values-nya kita ganti menjadi urutannya kebalik, dimana yaitu 4, 3, 2, dan 1, dan untuk penamaannya sendiri yaitu hillshade underscore reclass. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita reclassify di mana NDVI nilai yang tertinggi tadi. Menginput pada selanjutnya yaitu kita reclassify NDVI yang dimana NDVI yang kita pilih dengan nilai high tertinggi yaitu NDVI 3. Untuk classify-nya sendiri yaitu classesnya kita ubah menjadi 4, dan metodenya itu kita ubah menjadi equal. Lalu setelah itu untuk new values-nya kita tetapkan yaitu 1 sampai 4. Setelah itu memberi penamaan dengan menambahkan underscore reclasses agar tidak membingungkan nantinya. Langkah selanjutnya yaitu setelah itu kita melakukan reclassify pada flow ACC, di mana flow ACC sendiri untuk classify-nya yaitu kita ubah menjadi classes 4, dan metodenya itu kita ubah menjadi equal. Lalu kita oke, dan untuk penamanya kita tambahkan reclass. Setelah hasil yang sudah dilakukan reclassify, kita lihat hasilnya yaitu seperti ini. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita ke search, di mana search untuk langkah selanjutnya yaitu weighted overlay. Di sini saya sudah melakukan pengolahan, dan untuk yang dimasukkan yaitu hasil dari reclassify NDVI, hillshade, flow ACC, dan curah hujan. Dan untuk influence-nya di mana masing-masing diberikan 20%, tetapi untuk data curah hujan itu kita berikan 40. Dan untuk from-nya sendiri yaitu kita ubah menjadi from-nya kita ubah menjadi 1 to 4, dan untuk evaluation skill-nya kita tetapkan. Lalu untuk pemberian namanya yaitu potensi banjir Semarang .tif. Metode kedua yang dibutuhkan yaitu hasil dari NDVI yang ketiga tadi, lalu NDVI, dan juga Landsat 8
yaitu band 4, 5, dan 7. Baik, yang pertama yaitu kita melakukan perhitungan untuk NDDI, di mana saya sudah menghitung untuk rumusnya yaitu seperti ini, dan untuk penamaannya yaitu NDDI underscore Semarang.div. Lalu selanjutnya yaitu kita mereklasify dari hasil NDDI, di mana untuk inputnya yaitu NDDI Semarang, dan untuk reclass field-nya yaitu tetap menjadi value, dan untuk classify-nya yaitu kita prosesnya menjadi 5, dan untuk metodenya kita ubah menjadi manual, dimana break values-nya kita ganti menjadi 0,01, 0,15, 0,25, 1, dan untuk nilai yang terakhir kita tetapkan. Lalu untuk new values-nya kita ubah menjadi 1, 2, 3, 4, dan 5, dan untuk penamaannya yaitu NDDI underscore request, lalu kita okekan. Lalu selanjutnya yaitu memasukkan Landsat 8 yaitu band 4, 5, dan 7. 4, 5, dan 7, dimana setelah itu kita kembali ke raster kalkulator untuk menghasilkan DDI, dimana dengan rumusnya sebagai berikut, dan untuk penamanya yaitu DDI.div, lalu kita okekan. Setelah itu kita melakukan dimana kita lakukan reclassify pada DDI tersebut, dimana untuk inputnya yaitu hasil dari DDI dan reclass field-nya yaitu value, dan untuk classesnya kita ubah menjadi 6, dimana untuk metodenya sendiri yaitu kita ubah menjadi manual. Kita isikan pada break values-nya yaitu yang pertama 0, kedua 650, kedua 812, yang ketiga yaitu 1053, yang keempat yaitu 1319, dan untuk nilai yang terakhir kita tetapkan seperti ini. Lalu untuk new values-nya kita ubah menjadi 1, 2, 3, 4, dan 5 dan 6. Lalu untuk penamaannya sendiri yaitu DDI underscore request. Untuk hasilnya sendiri yaitu seperti ini. Metode ketiga, bahan yang disiapkan yaitu TOA pada band 5, 4, dan 2, lalu LST 2021 pada Kabupaten Kota Semarang. Langkah pertama yaitu kita ke raster kalkulator untuk mencari nilai EVI, dimana untuk EVI sendiri yaitu dengan rumus seperti berikut, dan untuk penamaannya sendiri kita menjadikan API.div seperti ini, lalu kita okekan. Setelah itu kita kembali ke raster kalkulator, dimana untuk mencari nilai TVI. Untuk nilai TVI sendiri yaitu pada rumusnya yaitu ini, dan untuk penamaannya yaitu TVI.div. Selanjutnya yaitu hasil dari TVI tersebut kita reclassify, dimana untuk reclassify-nya yaitu untuk value reclass field-nya itu tetap value, dan untuk classesnya itu kita ubah menjadi 5, dan untuk metodenya kita ubah menjadi manual, dan untuk break values-nya kita ubah menjadi 55, 70, 85, 9, dan angka yang terakhir kita tetapkan, lalu kita okekan. Lalu kita untuk penamanya yaitu TVI underscore request, dan untuk hasilnya yaitu seperti ini. Setelah itu hasil dari tersebut 3 metode tersebut kita ubah menjadi raster to polygon, lalu dilakukan untuk menghitungkan luas masing-masing dari lahan bencana meteorologi tersebut. Mungkin cukup sekian praktik dan analisis dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf, dan apabila ada salah kata, saya mohon ampun. Terima kasih kepada Bapak Wijonarko yang sudah memberikan ilmu yang sangat amat bermanfaat bagi saya.
Mungkin cukup sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.